Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Faryono dengan NBI 14621000013. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek untuk evaluasi akhir semester, pengembangan aplikasi web. Di sini NBI saya merupakan NBI Gasal atau Ganjil, mendapatkan tugas untuk membuat website atau sistem penilaian mahasiswa. Di sini ini merupakan website saya. Di sini saya memberikan tampilan untuk login. Jadi di sini saya sudah memberi autentikasi untuk website saya. Jadi ketika mengakses halaman web saya akan menuju ke halaman login seperti ini. Untuk view loginnya sendiri terdapat pada resource, view, out, lalu login. Jadi semuanya berada di sini untuk autentikasi untuk loginnya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk login menggunakan username dan password yang telah saya daftarkan menggunakan Seeder. Jadi di sini saya sudah memberi Seeder untuk aplikasi saya, untuk usernya. Kemudian untuk yang pertama yaitu di sini saya memiliki tabel yaitu mata kuliah. Akan saya jelaskan di bagian migration. Oh, mohon maaf. Untuk yang pertama yaitu saya harus membuat tabel mahasiswa untuk mahasiswa sendiri karena di tabel nilai menggunakan NBI yang didapat dari mahasiswa. Nah, mahasiswa itu sendiri. Di sini saya membuat tabel mahasiswa dengan kolomnya yang pertama yaitu NBI sebagai primary key, lalu nama, jenis kelamin, alamat, lalu fakultas dan program studi. Nah, untuk membuat migration mahasiswa, di sini kita harus membuat dulu untuk fakultas dan program studinya, yaitu ya jadi yang pertama kita harus membuat tabel fakultas yang berisi kode fakultas sebagai primary key, lalu nama. Nama ini nama fakultasnya. Setelah fakultas, lalu kita akan membuat tabel program studi yang berisi kode program studi sebagai primary key dan nama program studi, lalu kode fakultas karena dia relasi dengan fakultas di mana eh, kode fakultas itu harus sama dengan kode fakultas dari tabel fakultas. On update-nya cascade dan on delete-nya cascade. Lalu setelah itu membuat tabel mahasiswa yang tadi. Jadi tabel mahasiswa ini sudah berelasi dengan fakultas dan program studi. Setelah membuat tabel mahasiswa, di sini saya membuat tabel mata kuliah. Untuk tabel mata kuliah sendiri juga sama seperti tadi, terdiri dari kode mata kuliah sebagai primary key, lalu nama untuk mata kuliahnya dan SKS untuk mata kuliahnya. Lalu setelah tabel mata kuliah, di sini terdapat juga tabel nilai yang sudah sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu yang pertama primary key-nya di sini karena tidak ditentukan maka saya menggunakan ID. Lalu yang kedua saya membuat tahun ajaran. Lalu integer semester. Jadi semesternya berisi satu atau dua, satu untuk gasal dan dua untuk genap. Lalu NBI merupakan origin key dari tabel mahasiswa. Jadi relasi dengan tabel mahasiswa. Lalu ada juga kode mata kuliah. Jadi di sini
kode mata kuliah juga berelasi dengan mata kuliah. Lalu nilai. Nilai ini berisi huruf yaitu A, Amin, AB, B, B+, dan seterusnya. Oke, langsung saja saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Di sini untuk tabel mahasiswanya sendiri, di sini saya menggunakan menu master data yang drop down. Oh, sebelumnya di sini saya juga menggunakan membuat aplikasi yang sudah support. Biasanya kalau programmer itu sukanya yang gelap-gelap atau dark mode. Jadi di sini saya memberikan dark mode. Jika diklik maka akan langsung berganti menjadi hitam atau dark mode. Karena kebanyakan programmer suka dengan yang gelap-gelap. Tapi berhubung ini untuk presentasi maka saya menggunakan light mode saja. Untuk yang pertama di sini saya memiliki tabel fakultas. Untuk tabel fakultas sendiri sudah berisi kode fakultas, misalnya FK003, saya mencoba menambahkannya fakultas hukum. Lalu ketika disimpan maka dia akan menambah. Lalu ada juga fitur edit fakultas hukum X misalnya. Nah, data berhasil diubah. Lalu kita hapus lagi. Lalu kita coba fitur cari, misalnya mencari hukum. Nah, maka hukum akan keluar di atas sendiri. Lalu untuk fitur hapusnya, yakin akan hapus data, oke, maka data berhasil dihapus. Lalu setelah fakultas, di sini saya juga membuat CRUD untuk program studi. Sama seperti tadi jika ditambah, namun bedanya di sini terdapat untuk memilih fakultas. Jadi mau menambah fakultas yang mana? Misalnya PS003, di sini saya membuat program studi prodi teknik mesin misal, lalu fakultasnya ikut fakultas teknik, lalu simpan. Maka di sini akan muncul prodi teknik mesin dengan fakultas teknik. Untuk carinya juga sama, misalnya saya ingin mencari mesin, maka akan hanya muncul teknik mesin. Lalu hapusnya juga sama, oke. Selanjutnya yaitu tabel mata kuliah. Di sini saya sudah memasukkan data berisi mata kuliah menggunakan referensi dari website Siakat Untak, yaitu untuk yang pertama Pendidikan Agama Islam Bahasa Indonesia, Pengantar Informatika, Matematika Diskrit dan Logika, Dasar-dasar Pemrograman, Sistem Digital dan Sistem Operasi dengan semua kode yang sama yang sudah saya set. Namun di sini kurang satu, yaitu sistem operasi dengan kode 53. Di sini saya akan menambahkannya, SKS-nya itu 3. Saya menambahkan kode mata kuliah itu 53, sistem operasi. Sistem operasi, SKS-nya 3, lalu simpan. Maka data berhasil disimpan. Lalu untuk carinya juga sama seperti yang tadi. Misalnya mencari sistem operasi, tinggal ketik operasi, maka akan muncul sistem operasi di atas sendiri. Lalu di mahasiswa, di sini saya belum memiliki data. Di sini saya akan membuat data mahasiswa dulu menggunakan NBI saya. Nama saya Muhammad Ikram Faryono, lalu jenis kelamin saya laki-laki, alamat saya di Gresik, fakultas saya Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika. Oh iya, di sini juga ada fitur reset. Ketika diklik, maka akan menghilangkan semua inputnya yang telah diisi. Di sini saya akan mencobanya, reset. Nah, maka semua data yang telah diisi akan hilang. Di sini saya memasukkan NBI saya ulang, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Gresik, fakultasnya teknik, program studi teknik informatika, lalu simpan. Nah, setelah berhasil,
Di sini misalnya saya akan mengubah alamat saya untuk contoh CRUD tentang update, alamat Gresik X, jadi dia Gresik X akan muncul data berhasil diubah. Saya akan mengembalikannya lagi. Lalu setelah itu pada tugasnya, yaitu kan tadi mata kuliah CRUD sudah, tabel nilai CRUD. Oh, ini sekarang saya akan menjelaskan tabel nilai. Untuk tabel nilai sendiri, di sini saya menggunakan controller bernama nilai controller dan saya menggunakan untuk halaman yang pertama kali diakses itu pada rows-nya. Nah, untuk halaman pertama kali diakses yaitu /nilai, saya menggunakan prefix nilai, lalu garis miring itu sebagai indeksnya nilai. Di sini saya memanggil fungsi select dari nilai controller. Jadi, fungsi select dari nilai controller. Nah, yang pertama yaitu ini untuk memilih mau mengisi nilai atas nama mahasiswa siapa. Jadi wajib untuk mengisi atau memilih. Misalnya mahasiswa kan tadi sudah saya buat. Ya, di sini ada mahasiswa sama dengan 1, mata kuliah ada 7, fakultas ada 2, program studi ada 2. Lalu saya mencoba memilih nama saya. Tahun ajarannya 2021-2022, semesternya gasal karena yang disiakat yaitu semester 1. Lalu klik lihat nilai. Nah, kan masih kosong. Namun semua infonya muncul di sini. Terdapat NBI, nama, program studi, fakultas, tahun ajaran, semester. Nah, di sini saya akan mencoba mengisi sesuai data yang ada di siakat saya. Misalnya saya akan menambahkan untuk pendidikan agama Islam, nilai saya yaitu amin. Jadi sini otomatis keluar semua, tidak bisa diubah-ubah. Lalu untuk mata kuliah di sini saya memilih pendidikan agama Islam, nilai saya yaitu amin. Nah, data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya bahasa Indonesia, nilai saya AB, bahasa Indonesia, nilai saya AB, simpan. Lalu selanjutnya pengantar informatika, nilai saya A. Pengantar informatika, nilai saya A. Lalu selanjutnya matematika diskrit dan logika, nilai saya B+. Matematika diskrit dan logika, nilai saya B+. Lalu dasar-dasar pemrograman, nilai saya A. Dasar-dasar pemrograman, nilai saya A. Lalu sistem digital AB dan sistem operasi A. Sistem digital AB, lalu sistem operasi A. Sistem operasi A. Nah, kurang lebih seperti ini. Misalnya di sini saya akan melakukan ubah data atau ubah nilai. Misalnya, salah, yang tadi harusnya diinputkan yaitu sistem operasi itu amin. Nah, jadi akan muncul data berhasil diubah. Lalu saya akan mengubahnya lagi. Sistem operasi saya itu mendapatkan A. Nah, kurang lebih datanya seperti ini. Misalnya, saya akan mencoba mendemonstrasikan untuk delete-nya. Untuk mendelete nilai, di sini pendidikan agama Islam, nilai C+, ini akan saya hapus. Nah, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Jadi ini sudah sama. Untuk pendidikan agama Islam, yaitu amin. Lalu bahasa Indonesia AB. Untuk pengantar informatika A, matematika diskrit dan logika B+.
Lalu dasar-dasar pemrograman itu A. Lalu untuk sistem digital itu AB, sistem operasi A. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini bisa untuk semuanya. Misalnya di sini saya juga akan mengisikan nilai untuk semester 2-nya. Tapi dikarenakan saya belum memasukkan mata kuliah semester 2, maka di sini saya akan memasukkan mata kuliah untuk semester 2-nya. Yang pertama yaitu Pendidikan Pancasila 0012 00102, Pendidikan Pancasila, SKS-nya yaitu 2. Pendidikan Pancasila, SKS-nya 2. Lalu graf dan otomata. SKS-nya 3. Lalu pemrograman berorientasi objek fungsional, SKS-nya 4. Lalu arsitektur dan organisasi komputer, SKS-nya 3. Arsitektur dan organisasi komputer. Lalu selanjutnya matematika komputasi, SKS-nya 4. Lalu selanjutnya struktur data dan algoritma, SKS-nya 3. Nah, saya sudah menambahkan data mata kuliah untuk yang di semester 2, lalu saya akan mencoba mengisi nilai mahasiswanya saya tahun ajarannya 2021-2022, semesternya genap. Untuk yang semester 2, di sini Pendidikan Pancasila saya mendapatkan AB. Lalu graf dan otomata mendapatkan A. Graf dan otomata saya mendapatkan A. Lalu PBOF saya mendapatkan A juga. PBOF saya mendapatkan A. Lalu arsitektur Aorcom saya mendapatkan A juga. Lalu matematika komputasi saya mendapatkan AB. Lalu untuk struktur data dan algoritma saya mendapatkan AB juga. Nah, Pendidikan Pancasila AB, lalu graf dan otomata A, PBOF A, Aorcom A, Matkom AB, struktur data AB. SKS-nya 234. Oke, sudah sama. Lalu yang selanjutnya di soalnya yaitu saya harus membuat laporan hasil studi yang berisi tahun ajaran, semester, NBI, nama, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai bobot, dan total.
Di sini saya sudah membuat yaitu laporan menggunakan laporan controller yang telah saya buat. Di sini saya memiliki fungsi select di routernya, juga terdapat router dengan prefix laporan. Lalu untuk halaman awalnya saya memberikan atau memanggil fungsi dari laporan controller yaitu select. Jadi pada laporan controller di sini select yaitu menampilkan view laporan .select dan mengambil semua mahasiswa seperti nilai yang tadi. Jadi di sini saya harus mengisi mau mahasiswa siapa yang diambil datanya atau diambil laporannya. Lalu untuk yang kedua yaitu tahun ajaran. Tahunnya tadi 2021-2022. Saya coba dulu untuk yang semester ganjil. Di sini saya akan mengklik laporan. Maka akan membuka tab baru dan akan menampilkan PDF laporan hasil studi. Jadi di sini sudah sama laporan hasil studi berisi tahun ajaran, semester, NBI, nama. Lalu di sini saya menambahkan nomor, lalu kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai, bobot, dan total. Jadi total ini merupakan bobot dikali dengan SKS. Jadi misalnya di sini nilai A itu Amin itu memiliki bobot 3,75. Jadi ketika nilai nilai bobotnya itu 3,75 karena Amin itu dikali 2 menjadi 7,5, mohon maaf. Dan berlaku juga untuk seterusnya. Misalnya ini mendapatkan nilai A yaitu bobotnya 4 dikali 2 mendapatkan total 8. Lalu untuk perhitungan total di sini saya menggunakan kode. Saya akan membuka view-nya terlebih dahulu untuk laporan PDF. Dan ini merupakan view dari laporan PDF saya. Untuk totalnya sendiri, yang pertama yaitu saya harus membuat variabel untuk total SKS, total bobot, dan total dari total ini. Total yang telah dikali dengan SKS dikali bobot. Setelah itu, saya melakukan penambahan dari total atau penjumlahan. Jadi total SKS ditambahkan dengan SKS mata kuliah setiap record. Jadi semua akan ditambahkan. Lalu menampilkannya untuk total. Jadi di sini saya tinggal memanggil total SKS, total bobot, dan total dari totalnya, yaitu 70,75. Lalu untuk IPS-nya sendiri, yaitu indeks prestasi semester, itu di sini saya menggunakan rumus yaitu totalnya dari total yaitu 70,75 dibagi dengan total SKS, berarti 70,75 dibagi dengan 19. Di sini menghasilkan 3,72 untuk IPS saya. Saya cek dulu untuk yang disiakat, untuk IPS-nya juga sama, berarti sudah benar 3,72. Lalu di laporan hasil studi yang saya download itu 3,72. Jadi sudah sama. Ini untuk semester gasal. Lalu saya akan mengambil lagi data untuk semester genap yang tadi sudah saya isi. Nah, untuk semester genapnya sendiri
itu juga sama, rumusnya juga seperti tadi. Jadi dan laporannya juga sama seperti tadi. Di sini, oh ya, untuk di sini untuk mengubah nilai yang berupa huruf menjadi angka, saya memiliki helper yang saya buat sendiri dengan nama siakat helper, lalu memanggil fungsi nilai atau angka. Jadi untuk semua huruf yang telah dimasukkan akan dikonversi menjadi angka yang telah saya setting dan mengikuti peraturan yang ada di soalnya. Terisi otomatis dari data yang telah diinputkan sebelumnya. Bobot A 4, Amin 3,75, AB 3,5, lalu B plus 3,25, lalu B 3, dan seterusnya sampai E. Lalu untuk jadi di sini merupakan proses pengkonversian dari huruf menjadi angka. Jadi di sini saya memberikan atau memasukkan inputan yaitu berupa huruf. Jadi akan dikonversi menjadi angka. Misalnya di sini itu AB, maka akan dikonversikan otomatis menjadi 3,5 untuk kolom bobot. Jadi ini merupakan kolom bobot. Lalu untuk totalnya juga merupakan perhitungan dari bobot dikali SKS. Dari bobot itu sudah saya setting di sini untuk mengeset variabel bobot dikali dengan SKS dari mata kuliah. SKS dari mata kuliah. Lalu untuk perhitungannya ya yang tadi. Jadi saya juga membuat fungsi di siakat helper yang saya buat tidak hanya untuk mengkonversi nilai huruf menjadi angka, yaitu juga ada tahun ajaran. Di sini tahun ajaran saya kan menggunakan pemilihan dari awalnya itu 2021 sampai 2024 karena sekarang masih 2023. Jadi tahun ajarannya berarti 2023 2024. Di sini saya menggunakan range, fungsi range untuk mengambil tahun yang sekarang sampai mohon maaf untuk mengambil tahun 2021, saya langsung memasukkan dari tahun 2021 sampai tahun yang sekarang. Jadi dia akan otomatis, misalnya besok kita sudah 2024, berarti besok akan muncul baru lagi 2024 sama per 2025. Jadi 2024 per 2025 akan muncul secara otomatis. Dan saya memanggil itu pada view select. Di sini saya memasukkan, ini saya melooping hasil dari fungsi tahun ajaran yang berupa array. Tahun ajaran berarti di sini isinya ya 2021 per 2022, 2022 per 2023, 2024 per 2025, dan seterusnya secara otomatis tanpa kita harus mengatur sendiri. Untuk controllernya sendiri di sini saya memiliki kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya memiliki 8 controller. Yang pertama untuk autentikasi saya yang untuk login tadi menggunakan email dan password. Lalu fakultas controller untuk menggunakan fungsi search yang ada pada fakultas controller ini, yaitu dia akan melakukan pengecekan untuk request apakah dia memiliki parameter query. Jadi di sini misalnya saya mencoba menggunakan nama teknik. Nah, di sini merupakan query atau parameter query key yaitu teknik.
Jadi di sini akan melakukan pengecekan jika parameternya query itu ada dan dia tidak kosong, maka dia akan menggunakan query sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakultas. Fakultas akan mencari di mana nama, itu like, itu untuk search, dan persen ini untuk terserah mau di depan atau di belakangnya. Lalu jika tidak ditemukan, dia bisa or where, itu jadi misalnya mencari menggunakan, jika yang pertama tidak ditemukan maka akan melakukan pencarian yang kedua yaitu kode fakultas. Like, request key juga sama. Lalu get untuk menampilkan semuanya. Jadi di setiap controller untuk indeksnya itu sudah pasti sama. Nah, untuk indeks juga sama, dia akan ada pengecekan query, lalu mencari nama dan NBI untuk mahasiswa. Lalu untuk add-nya sendiri, di sini saya memanggil fungsi add. Untuk semua controller saya namanya sama add dan menampilkan view mahasiswa.add. Lalu untuk proses penyimpanan, di sini saya juga melakukan validasi. Misalnya untuk yang pertama yaitu NBI itu required, itu diperlukan atau tidak boleh kosong. Lalu di sini terdapat juga validasi untuk pengecekan unique dari NBI sendiri. Jadi NBI-nya tidak boleh sama. Ketika saya membuat baru namun dengan NBI saya, maka seharusnya akan keluar error. Nah, akan keluar error NBI has already been taken. Ini merupakan validasi langsung atau secara otomatis dari Laravel, hanya menggunakan string atau array pengecekan seperti berikut ini. Namun jika semuanya tidak ada masalah, jika ID-nya sudah atau belum dipakai, maka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mahasiswa create yang berisi untuk menyimpan NBI, nama, jenis kelamin, alamat, kode fakultas, dan kode program studi. Lalu jika berhasil, maka akan melakukan redirect ke route mahasiswa.index. Jadi di sini saya menggunakan name route untuk routes-nya sendiri. Jadi semua routes-nya itu wajib diberi atau memanggil method name untuk melakukan penamaan. Jadi ketika dicek, misalnya di sini saya akan melakukan pengecekan semua router saya apakah sudah benar, yaitu dengan cara php artisan router list. Nah, setelah seperti ini maka akan muncul semua router yang saya gunakan. Misalnya di sini ada fakultas. Untuk fakultas sendiri, untuk home-nya itu yaitu fakultas index, dan di sini akan muncul namanya. Fakultas index itu memanggil controller fakultas controller dengan fungsi index dan berlaku untuk semuanya. Misalnya mahasiswa add, berarti mahasiswa add, lalu mahasiswa controller memanggil fungsi add. Seperti itu. Jadi akan memudahkan programmer lainnya untuk mengupdate sebuah aplikasi. Lalu untuk editnya juga sama. Di sini saya menggunakan fungsi find or fail, yaitu ketika kode ini merupakan NBI. Ketika NBI itu tidak ditemukan, maka dia akan menghasilkan 404 atau data tidak ditemukan. Di sini saya memberikan view mahasiswa edit. Lalu untuk update-nya juga sama, saya harus wajib memberi validasi. Namun di sini tidak ada NBI karena NBI tidak bisa dirubah. NBI tidak bisa dirubah. Lalu untuk
menyimpannya sendiri, di sini saya juga menggunakan fungsi find or fail, lalu mengupdate data nama, jenis kelamin, alamat, kode fakultas, program studi. Jika sudah selesai, maka akan mengembalikan atau meredirect ke route mahasiswa.index dengan pesan sukses data berhasil diubah. Jadi untuk mengatur pesannya yaitu menggunakan with success, yaitu seperti flash message. Itu bawaan Laravel. Misalnya di sini saya mengubahnya. Nah, pesan data berhasil diubah itu terdapat di sini. Jadi di set di controller, lalu untuk view-nya sendiri tinggal menampilkan atau mengambil session sukses dari controller. Saya menampilkan view-nya untuk mahasiswa index. Nah, di sini saya menampilkan jika session itu memiliki data sukses, maka dia akan menampilkan sebuah alert dan mengambil pesan sukses tersebut. Namun jika terdapat error, maka dia akan menampilkan data error. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk fungsi delete sendiri, di sini saya menggunakan fungsi delete juga, yaitu yang pertama mahasiswa find or fail untuk kode mahasiswa atau ini NBI. Lalu jika data tersebut ada, maka akan melakukan deleting. Jadi ketika sudah berhasil delete, akan meredirect ke mahasiswa indeks lagi dengan pesan data berhasil dihapus. Namun jika error, maka dia akan menampilkan error, data gagal dihapus. Lalu untuk PDF-nya sendiri, untuk laporan controller di sini saya menggunakan library dengan nama Laravel DOM PDF yang telah saya install. Lalu untuk mengaturnya hanya perlu menambahkan pada config di bagian app.php. Di sini harus menambahkan alias. Berlaku juga untuk siakat helper yang saya gunakan. Jadi sama saja. Jadi untuk menggunakannya tinggal memanggil kode use PDF, maka akan memanggil Laravel DOM PDF tadi. Lalu untuk PDF-nya sendiri di sini saya mewajibkan isian NBI tahun ajaran dan semester itu harus ada. Jika tidak ada, maka akan muncul pesan harap pilih NBI tahun ajaran dan semester terlebih dahulu. Jika data tersebut sudah ada, maka akan melakukan pengambilan data dari database mahasiswa. Di sini terdapat request NBI, lalu mengambil nilai di mana NBI sama dengan NBI, tahun ajaran sama dengan tahun ajaran, semester sama dengan request semester. Lalu di sini saya memanggil fungsi dari DOM PDF yaitu PDF, lalu load view. Di sini saya memparsikan data yaitu nilai dan mahasiswa. Nilai merupakan array dari nilai, data lalu mahasiswa merupakan objek dari mahasiswa yang tadi dicari. Di sini saya juga melakukan pengsetan untuk kertasnya. Di sini saya menggunakan kertas A4 dengan rotasi yaitu landscape. Lalu saya memberikan return pdf.stream. UseFirst ini untuk melakukan pengubahan string menjadi agar besar dari setiap awal tulisannya. Jadi misalnya laporan hasil studi, lalu saya memasukkan NBI, tahun ajaran, dan request semester. Untuk laporan sendiri tadi sudah kita cek. Nah, ini kan merupakan stream. Untuk PDF sendiri, jika browser tersebut support metode stream, maka dia akan menampilkan langsung halaman. Namun jika tidak, ketika kita mengklik atau memilih laporan,
maka dia biasanya langsung mendownload. Itu jika tidak browsernya tidak support stream. Namun jika support stream, maka di sini akan menampilkan stream yang bisa di-download langsung. Misalnya di sini saya akan mencoba mendownload dan menjadikannya sebuah PDF. Lalu saya akan menampilkannya ulang. Nah, ini merupakan PDF yang telah di-download. Lalu untuk halaman home-nya sendiri, saya di sini memberikan tampilan untuk mengetahui jumlah dari mahasiswa, mata kuliah, dan fakultas dan program studi. Untuk dark mode juga berlaku untuk semua, akan menjadi dark mode semua. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dan demonstrasi untuk UAS pengembangan aplikasi web dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.